Yang terakhir, dia mancing, dikerek gini ya, saya bahasanya adalah ngerek, ditarik begitu. Yang datang apa? Buaya putih. Kaget dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berbicara mengenai batu mustika, ya, beberapa kali saya membicarakan mustika, tentu ada kisah unik dalam penarikannya. Ya, hari ini khusus dalam video kali ini saya ingin bercerita mengenai salah satu klien saya yang merasakan sensasi ketika dia menggunakan batu mustika yang digunakan untuk mancing, yaitu batu mustika Katilayu. Ya, saya teringat betul. Salah satu klien saya ini berasal dari Makassar, beli mustika ya ataupun memahari mustika dari saya, digunakan untuk mancing lomba, turnamen begitu ya, perlombaan. Kemudian setelah selang berapa lama ya menggunakan sarana itu, saya sarankan, Pak, jenengan pakai mustika ini itu harus digunakan di alam bebas dulu ya, jangan langsung ikut lomba ya, nggak baik, harus ada sinkron dari Bapak dengan sarananya. Oke, Bapak itu menyetujuinya. Setelah itu dia menggunakan mustika itu untuk mancing di alam terbuka sesuai dengan apa yang saya arahkan di situ. Saya mengarahkan, Pak, silakan cari sungai, rawa, danau ataupun laut, silakan, yang penting itu adalah tempat mancing alam ya, alami, silakan mancing di situ. Beliau mengikuti. Ya, singkat cerita, melakukan pemancingan di rawa-rawa, di rawa satu kali kalau tidak salah, di sungai satu kali, di laut satu kali. Semuanya ada kisah mistis yang dirasakan ya, disampaikan kepada saya. Ki, kenapa kok saya mancing kok dapatnya ini, Ki? Kaget saya, Ki. Yang pertama, ketika dia ada di rawa, dia mancing ya, dia dapat ikan ya, alhamdulillah ada peningkatan dari segi keberuntungan mancingnya, bagus-bagus. Yang terakhir, dia mancing, dikerek gini ya, saya bahasanya adalah ngerek, ditarik begitu. Yang datang apa? Buaya putih. Kaget dia. Ya, setelah itu, setelah dia kerek gini ya datang buaya, ya sudah, dia akhiri itu. Yang di sungai pun sama. Yang di sungai bukan ketemu ikan, bukan ketemu buaya, tapi dia ketemu ular. Ya, ular. Kemudian di laut dia malah didatangi ular banyak. Yang di laut itu yang mancing banyak. Bingung semua, lupa kok kamu mancing kok dapatnya ular terus, Pak? Ular laut itu yang berbisa. Nah, ini karena apa? Ya, fenomena ini bagaimana? Jadi ketika saya tanya betul, Pak, ini Bapak penyelarasannya bagaimana? Ini bagaimana, Pak? Ini semuanya saya tanya untuk tata cara penggunaan yang saya arahkan sudah dilakukan betul atau tidak. Ternyata ada salah satu hal yang miss di situ. Bapak itu menggunakan sarana saya itu dibarengin ataupun disandingin dengan beberapa sarana yang tidak jelas asal usulnya. Nah, ini jelas toh. Ketika kita menggunakan sarana, jika sarana lain ini tidak bermanfaat, itu akan berefek, berdampak dengan sarana kita. Begitu, ini yang terjadi. Akhirnya berbagai fenomena itu muncul ya, semacam itu. Tapi untungnya ketika digunakan sebagai sarana geman mancing, fenomena itu tidak muncul, fenomena yang aneh-aneh ya, malah semakin untung dan bisa ikut lomba dengan baik ya. Kalau tidak salah juara 3 atau 2 begitu, saya lupa, pokoknya dia dapat juara di situ. Ya, saya mengucapkan alhamdulillah begitu, Pak. Kan memang kalau keberuntungan tidak bisa kita mutlak, oh pakai ini langsung juara 1, tidak bisa ya. Karena kita yakin kita mancing itu saingan itu pada pakai pegangan sendiri-sendiri begitu ya. Seolah-olah itu tanding pegangan semacam itu. Oke, semoga bermanfaat, menambah wawasan kalian ketika saya bercerita semacam ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.